Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan peserta SKB Kemenak. Kali ini kita akan membahas tentang aturan dan tata tertib peserta pelaksanaan SKB yang mencakup pra pelaksanaan SKB, saat pelaksanaan SKB, dan saat ujian. Kawan-kawan peserta SKB Kemenak, nah kali ini kita akan membahas tentang aturan-aturan untuk peserta. Dan ini berdasarkan info yang kita dapatkan. Dan aturan-aturan ini mencakup baik ketika pra pelaksanaan SKB, saat pelaksanaan SKB, dan saat ujian berlangsung. Nah, yang pertama untuk pra pelaksanaan SKB. Nah, dalam aturan-aturan ini sebagian sudah kawan-kawan lakukan. Dan sini kita akan menyampaikan hal-hal yang belum, yaitu mengikuti proses validasi keberadaan peserta SKB di lokasi ujian yang dipilih, menunjukkan kartu tanda peserta ujian dan KTP identitas yang sah, mencantumkan NIK yang masih berlaku kepada petugas. Nah, jadi ini kawan-kawan jangan lupa tanggal 7 sampai 9 untuk validasi di lokasi tempat ujian. Jangan lupa bawa kartu identitas. Kemudian melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum jadwal ujian yang telah ditentukan. Nah, ini kawan-kawan isolasi mandiri di rumah saja. Jadi sebelum nanti ujian berlangsung, pastikan kawan-kawan sehat walafiat sehingga tidak terkena masalah kesehatan. Lalu menyiapkan perangkat ujian yang diperlukan. Nah, ini sudah kita sampaikan juga pada sebelum-sebelumnya. Lalu, aturan dan tata tertib berikutnya adalah yang saat pelaksanaan SKB. Nah, saat pelaksanaan SKB ini apa-apa saja yang perlu kita persiapkan yang menjadi aturan-aturan. Yang pertama, hadir 120 menit sebelum pelaksanaan ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan. Berarti kawan-kawan harus berada 2 jam sebelum ujian dilaksanakan. Yang kedua, wajib mengikuti pengarahan petugas di lokasi ujian. Nah, jadi kawan-kawan nanti di sana juga akan diarahkan. Makanya diminta hadir 2 jam sebelum ujian sehingga dapat pengarahan-pengarahan diberikan oleh panitia. Kemudian yang ketiga, membawa dan menggunakan masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu. Direkomendasikan untuk menggunakan pelindung wajah sebagai perlindungan tambahan. Nah, jadi karena kita COVID, maka kawan-kawan siapkan masker. Maskernya yang menutupi hidung, mulut, dan dagu. Jadi jangan masker-maskeran. Kemudian yang keempat, membawa alat tulis pribadi. Yang kelima, membawa laptop dengan persyaratan A. Memiliki webcam atau dapat menggunakan USB. B. Sudah terpasang terinstal aplikasi Zoom. C. Memiliki fitur WiFi yang berfungsi dengan baik. Yang keenam, membawa perangkat tethering, HP, tablet, modem, ataupun sejenisnya. Nah, ini untuk berfungsi untuk menangkap sinyal. Yang ketujuh, membawa dokumen pendukung yang dimiliki yang telah diunggah. Nah, jadi kawan-kawan yang ketika mengunggah dokumen-dokumen seperti sertifikat pendidik ataupun sertifikat profesi, bukti pengalaman kerja, bukti piagam, bukti keaktifan pada lembaga pendidikan, nah maka semua ini dibawa. Nah, karena kemarin kan sudah diunggah, maka dokumen-dokumen seperti itu dibawa kembali yang aslinya. Yang kedelapan, mengenakan kemeja atasan putih polos tanpa corak dan celana panjang atau rok berwarna gelap. Tidak diperkenankan mengenakan kaos, celana jeans, dan sendal. Bagi peserta yang berjilbab, mengenakan jilbab berwarna gelap. Nah, ini untuk aturan pakaian. Nah, jadi ketika pelaksanaan ujian nanti, kawan-kawan memakai pakaian putih polos tanpa corak. Ini baju. Adapun celana ataupun rok yang berwarna gelap, dan untuk jilbab berwarna gelap juga. Yang kesembilan, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter.
Nah, ini sudah menjadi protokol COVID. Yang ke-10, membawa perlengkapan pencegahan COVID-19 seperti hand sanitizer dan lain-lain. Nah, hal yang ini kalau kawan memiliki hand sanitizer, dibawa saja. Kita tidak tahu juga apakah di sana disediakan atau tidak. Kemudian yang ke-11, wajib menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 12. Saat memasuki lokasi ujian, A. Melakukan pengecekan suhu sebelum registrasi. Peserta dengan suhu tubuh 37,7 derajat Celcius diberikan tanda khusus dan dipisahkan dan disediakan tempat khusus untuk ujian. B. Saat registrasi, wajib menunjukkan kartu tanda peserta ujian dan KTP yang sah yang mencantumkan NIK yang masih berlaku. C. Wajib membuka masker di hadapan petugas untuk mencocokkan wajah peserta dengan foto pada sistem, kartu tanda peserta ujian, dan KTP identitas yang sah yang mencantumkan NIK yang masih berlaku. Yang ke-13, kemudian berikutnya saat pelaksanaan ujian. A. Peserta wajib mengikuti arahan petugas. B. Peserta ditempatkan pada ruangan yang telah ditentukan. C. Seluruh barang bawaan peserta dititipkan pada petugas, kecuali yang diperlukan saat melaksanakan ujian. D. Peserta dilarang 1. Menginstal aplikasi screen recording atau sejenisnya. Nah, ini nih kawan-kawan dilarang untuk menginstal aplikasi recording. Jadi mungkin ini sebagai antisipasi bagi kawan-kawan yang ingin merekam pembicaraan ketika ujian. Kedua, membawa barang yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan ujian. Nah, ini juga dilarang. Yang ketiga, bertanya atau berbicara kepada sesama peserta ujian selama ujian berlangsung. Yang keempat, menerima dan atau memberikan sesuatu kepada sesama peserta ujian selama ujian berlangsung tanpa seizin petugas. Nah, jadi kalau ada kawan-kawan meminjam sesuatu tanpa ada izin dari petugas, maka hal ini juga dilarang. Jadi kawan-kawan jangan inisiatif-inisiatif saja, tapi bertanyalah kepada petugas kalau misalnya ada keperluan-keperluan kepada kawan-kawan yang lain. Yang keenam, hal-hal lainnya yang dapat mengganggu berjalannya ujian. Nah, jelas itu sangat dilarang juga. Yang E, peserta yang melanggar larangan dinyatakan gugur, diskualifikasi, dan bersedia dituntut secara hukum. Nah, itulah dia aturan-aturan dan tata tertib yang kawan-kawan perlu perhatikan, baik ketika pra, kemudian maupun saat pelaksanaan SKB. Dan tentu saja kawan-kawan selalu perhatikan aturan-aturan dan tata tertib ini, kemudian juga tahapan-tahapan persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Dan tentu saja untuk info resminya, kawan-kawan terus cek akunnya masing-masing. Kemudian jangan lupa juga melihat website Kemenak maupun melihat website ataupun meminta petunjuk dari instansi yang dipilih, di formasi mana kawan-kawan mengambil. Jadi ada 3. Yang pertama, lihat informasi-informasi di akun masing-masing. Yang kedua, lihat di website Kemenak. Dan yang ketiga, lihat juga di satuan kerja ataupun instansi yang kita lamar. Misalnya satuan kerjanya di perguruan tinggi. Di perguruan tingginya di mana? UIN apa misalnya? Atau kawan-kawan di kanwil mana? Atau di sekolah mana? Maka pastikan itu baik di akun maupun di website Kemenak maupun di satuan kerja masing-masing. Dan kita ingatkan kembali, jangan lalai. Terus pantau dan ikuti segala prosedur dan aturan-aturan yang sudah diterapkan. Dan mudah-mudahan kawan-kawan lolos, tetap semangat, tetap berjuang,
dan terus ikuti video kita. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.